Selamat datang kembali di Cah Pojokan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Pojokan. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai DHCP Management. Jadi kali ini kita akan belajar untuk memanajemen DHCP. Oke, kita masuk ke DHCP server dulu ya. IP yang aktif di klien itu akan otomatis masuk di sini ya, di IP kemudian license ya. Coba kita hapus dulu, kita renew IP dulu, release, renew. Oke, ini ya. Yang pertama kita praktekkan yaitu bagaimana membuat DHCP statik. Jadi IP statik tapi dinamik. Gini ya. Jadi nanti fungsinya DHCP statik itu memungkinkan untuk IP tertentu. Misal 5.23 ini hanya bisa digunakan untuk MAC address tertentu. MAC address F0 BD ini ya, inilah pokoknya. Jadi kan kadang-kadang ada orang usil yang misal tahu MAC address kita dan men-setting secara manual IP-nya. Ini untuk berjaga-jaga jika ada orang iseng di dalam jaringan kita. Cara setting DHCP statik yaitu pertama-tama klik di bagian IP-nya ya. Ini cuma satu karena yang terkoneksi masih satu. Jika klien kalian banyak, nanti juga banyak di sini. Biasanya itu di router SD versi 5 itu di sini di samping cek status ini ada MAC statik. Nah, ini saya menggunakan 6.34. Kalian bisa menyetingnya melalui klik kanan MAC statik atau klik dua kali kemudian MAC statik. Oke, kita pilih MAC statik ya. Flagnya tadi kan D maksudnya dinamik. Nah, sekarang di statik. Ini ya cara setting DHCP statik. Kemudian untuk security-nya ya. Security yang pertama kita setting sini dulu ya, di DHCP kemudian di interface DHCP ya. Nah, di bagian ARP jika default belum tersetting, masih belum tercentang, jadi kalian centang bagian add ARP for license. Jadi nanti otomatis klien yang terkoneksi dengan DHCP itu akan otomatis masuk ke ARP table. Oke, apply. Oke, jadi otomatis akan masuk ya. Kemudian security yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu dengan mengaktifkan ARP di sini, masuk ke interface, lalu ke pilih interface yang kalian gunakan untuk DHCP ya. Klik dua kali, kemudian di bagian ARP pilih reply only. Jadi nanti klien yang terkoneksi akan mendapatkan IP begini maksudnya. Klien yang terkoneksi hanyalah klien yang mendapat IP dari proses DHCP. Jadi kalau ada orang iseng yang men-setting IP secara statik atau manual, itu tidak terkoneksi ya. Kalian pilih reply only. Oke. Itu tadi DHCP Management. Pertama
kita membuat DHCP statik, kemudian ARP. Berikutnya ada DHCP server, ada juga DHCP client. Nah, fungsi dari DHCP client ini kan kadang-kadang modem kalian entah bukan apa sumber koneksi kalian ya, modem itu kadang-kadang kan sudah diaktifkan DHCP nya kadang-kadang. Jadi kita dapat mengaktifkan DHCP client supaya router kita itu tidak perlu men-setting secara statik IP untuk kemodinya ya. Oke, masuk ke DHCP client, kemudian pilih add. Untuk interface-nya pilih interface yang menuju ke modemnya ya. Saya menggunakan interface internal, jadi saya pilih internal. Kemudian sini ada opsi use peer DNS. Ini fungsinya nanti secara otomatis DNS router kita itu akan mengikuti DNS yang sudah tersetting pada modem. Jadi nanti kita langsung dapat DNS yang sama atau hasil dari DHCP, proses DHCP ya. Begitu juga dengan use peer NTP. Jadi kita akan mendapatkan settingan NTP atau clock dari modemnya. Jadi kita tidak usah repot-repot men-setting DNS kemudian NTP ya. Ini dicentang saja dan apply. Oke, kita sudah mendapatkan ini IP-nya ya, 1.13. Kita cek di IP DNS. Nah, DNS-nya sudah terisi secara dinamik. Kemudian coba jadi gateway-nya pun sudah terisi secara otomatis. Kita ping ke modem. Replay ya, tandanya kita sudah berhasil terkoneksi ke modem. Saya kira pertemuan kali ini mengenai DHCP manajemen sudah cukup. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini saya tidak menggurui, mari kita belajar bersama-sama ya. Jika kalian ada yang bingung, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan jika tidak keberatan silahkan iklannya diklik ya. Sampai bertemu lagi di channel Cah Pojokan dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.